Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar podcast Youth of Indonesia dari BNPT, kembali bersama saya lagi di kota yang baru lagi. Sebenarnya bukan kota baru karena tahun lalu kita juga sudah kesini. Buat teman-teman yang nonton di podcastnya Yoi Podcast, bisa menikmati juga beberapa konten yang dikirimkan oleh teman-teman dari kota Manokwari. Dan tadi pagi kita baru sampai di kota Manokwari untuk kedua kalinya. Dan tetap menyenangkan sukunnya. Ada dari tadi saya sama Mbak Jessica menikmati sukun gak habis-habis ya. Salah satu makanan yang saya tunggu-tunggu kalau di Manokwari. Dan hari ini spesial sekali karena saya ditemani lagi-lagi oleh Mbak Jessica. Sudah ketemu Mbak Jessica di berapa episode ya Mbak ya? Kayaknya kita udah ketemu 3 ya Mas. Ya gak sih? 3 episode dan gak usah dikenalin lagi karena pastinya sudah kenal. Dan nanti Mbak Jessica juga akan menjadi salah satu juri di acara yang akan kita liput besok di Festival Youth of Indonesia di kota Manokwari. Dan spesial nih, ini juga mengagetkan buat saya karena ternyata saya datang bersama kakak kelas saya waktu di UGM. Halo. Mas Unggul Fatah. Dan Mas Unggul ini ternyata adalah ketua tim kinerja dari BNPT Pusat. Ya, benar. Nggak nyangka karena saya berdua ini kuliahnya teknologi pertanian ya Mas. Iya benar. Dulu saya asdos dia. Dan ternyata ketemu lagi di kota yang nun jauh di sana, di timur jauh, bersama Mas Unggul. Karena tadi waktu datang tuh kayaknya kenal ternyata kenal beneran. Ya. Ya terima kasih Mas Unggul, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Dan saat ini kita ditemani sama yang punya kota ini, Bapak Musa Kamudi dari FKPT Papua Barat ya Pak ya. Boleh agak lebih dekat Pak. Ya terima kasih Pak sudah dijamu di kota Manokwari. Terima kasih, selamat datang di Manokwari, ibu kota provinsi Papua Barat. Iya Pak, dan sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk hadir di kota Manokwari. Nanti saya bikin deh liputan-liputan karena kita sedang berada di apa deh Pak namanya Pak? Daerahnya ini Pak. Pantai apa Pak? Pantai Soribo. Taman Ria. Oh, Pantai Taman Ria. Ria. Daerah Taman Ria ya. Tadi pagi waktu kita landing itu mendung. Hujan, sempat hujan. Hujan terus. ya? Iya, hujan. Karena Itu kita hujan juga delay berkat di- itu ya. Iya. Hujan. Dan sempat delay sebentar. Kalau tahun lalu saya delay 4 jam Pak, tapi tadi alhamdulillah cuman Satu jam jam. Dan terbayar lunas karena pemandangannya tuh loh yang bikin aduh. Jadi selalu bikin kita kangen sama Manokwari. Oke Pak, jadi di Yoi Podcast ini kita banyak ngobrolin seputar kegiatan kepemudaan Pak, terkait dengan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di kota-kota yang kita sambangi. Salah satunya adalah Manokwari ini. Dan saya pengen diceritain sedikit nih sama Bapak Musa nih. Di program kepemudaan di FKPT Manokwari, apa aja Pak yang biasa dilakukan Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Salam satu tungku tiga batu, satu hati satu saudara. Wah, baru dengar itu Pak saya Pak. Ya, itu Kita balasnya apa deh Pak? Ya. Salam satu tunggu. satu hati satu saudara. Begini Pak. Oh, ya. Satu hati satu saudara. Oke. Itu mempersatukan seluruh komponen yang ada di Indonesia ini, terutama Ya, Pak. di Papua Barat. Tidak ada perbedaan bahwa ini suku dari Jawa, suku Makassar, Sulawesi dan lain-lain, tapi kita itu satu sebagai satu bangsa, jadi satu hati satu saudara. Tentu saja Pak. Iya. Terkait dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan di Provinsi Papua Barat, kami dari FKPT maupun dapat dukungan dari pemerintah daerah di semua jenjang, baik kabupaten kota maupun provinsi, semua punya komitmen bagaimana
untuk bisa membangkitkan semangat anak muda Iya. untuk terus berkarya. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan secara berjenjang, baik untuk kegiatan-kegiatan yang diisi pada saat event-event nasional, misalnya Iya. Hari Raya 17 Agustus, Sumpah Pemuda, maupun hari-hari keagamaan. Kita selalu melaksanakan berbagai kegiatan, lomba, baik olahraga maupun kesenian, dengan harapan itu para pemuda sangat antusias mengikutinya. Iya. Dalam rangka bagaimana membangun kebinekaan itu, sehingga kita tidak ada perbedaan, tapi kita semua satu. Iya. Apalagi Manokwari ini termasuk daerah atau provinsi yang paling aman. Aman, bahkan hasil penelitian dari Kementerian Agama tahun tidak salah 2021 atau 2022 sebagai salah satu provinsi urutan pertama toleransi umat beragama yang sangat baik di Republik ini. Kegiatan-kegiatan pemudaan ini sangat bervariasi. Jadi kami selalu melakukan kegiatan pembinaan baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan harapan bagaimana supaya generasi muda ini tidak terkombinasi dengan tindakan-tindakan radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Setiap kegiatan kami melibatkan. Jadi misalnya kalau ada kegiatan rakornis kepemudaan, kami dari FKPT diundang untuk memberikan semacam materi bagaimana membangkitkan semangat nasionalisme dari kaum pemuda untuk kita sama-sama menjaga republik ini. Sebab tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban ini bukan hanya tanggung jawab dari TNI atau Polri saja, tetapi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai garda terdepan yang harus bisa memberikan suri toladan sesuai moto kami. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan generasi muda siapa lagi yang memajukan provinsi ini. Betul, Pak. Itulah moto yang pertama sekali disampaikan oleh pendiri Provinsi Papua Barat, Gubernur yang pertama Bapak almarhum Abraham Otaruri. Itu dengan semangat tadi itu, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita orang, kalau bukan generasi muda siapa lagi yang mau menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi saya penasaran nih Pak. Tadi kan kita sempat ngobrol di balik layar ya Pak. Ya. Tapi belum dijawab sama Bapak. Ya. Kan 2 kali saya ke Manokwari, saya selalu melihat memang banyak ragamnya banyak ya dari sisi agama, ragamnya juga banyak. Kemudian mahasiswanya nih saya lihat juga sama. Kemarin yang mengikuti kegiatan kita kelas podcast tahun lalu, itu saya pikir teman-teman asli Manokwari. Ternyata di Manokwari sendiri beragam sekali. Banyak yang dari Medan, banyak yang dari Sulawesi, banyak yang dari kota-kota lainnya. Sebenarnya apa sih Pak, kalau boleh Bapak ceritakan, apa yang membuat mereka-mereka ini datang ke Manokwari Pak? Terutama anak-anak mudanya. Ya, anak-anak muda pertama mereka ingin melanjutkan studi. Iya. Dan salah satu perguruan tinggi yang cukup mempunyai hal yang sangat istimewa, terutama dengan hadirnya Universitas Negeri Papua ini, sehingga banyak saudara-saudara kita kaum muda dari luar Papua yang datang menambah ilmu pendidikan di perguruan tinggi sini. Yang kedua, bahwa kenapa Papua Barat ini menjadi incaran, karena rasa amannya. Aman. Mereka kalau di sini banyak hal yang sangat mendukung mereka, artinya tidak takut dengan misalnya kekerasan dan lain-lain, tapi posisi di Provinsi Papua Barat khususnya Manokwari aman. Rasa aman ini yang membuat kalau orang tua mengirim anaknya misalnya datang di Manokwari Provinsi tidak ada masalah. Padahal yang dari Medan Barat jauh sana, Medan Barat sana, ke timur sini, itu jauh banget Pak. Yang kedua daya tarik mungkin karena potensi di Papua Barat ini sangat menjanjikan, sehingga
mereka ingin datang untuk saling bagaimana bersama-sama membangun provinsi ini ke depan jadi lebih baik. Kami bersyukur bahwa dengan hadirnya banyak pemuda ini lebih banyak mempererat persatuan dan kesatuan di antara kita ya. Kalau Mas Unggul lihatnya gimana Mas Unggul? Iya. Saya nggak tahu nih kegiatan Mas Unggul di perencanaan itu termasuk merencanakan hal-hal seperti ini nggak sih Mas? Oh iya tentunya Mang. Kita juga jangan lupa Pak, ini kenapa banyak orang tertarik ke sini, jangan lupa indahnya itu indahnya. Jadi dibandingkan bersekolah di kota-kota besar, berarti keindahan alam di sini tidak ada tandingannya. Betul sekali. Jadi itu mungkin salah satu faktor. Kemudian kalau kita melihat ya terkait dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Yeah. Jadi kalau dari sisi perencanaan kegiatan kita juga tidak mengabaikan istilahnya kebinekaan. Jadi kita tidak bisa menyamakan semuanya. Apalagi kalau kita lihat dari sisi pemuda, itu mereka kan kreativitasnya tinggi ya. Betul. Mereka kreativitasnya tinggi, kemudian keinginan menyampaikan satu aspirasinya juga menggebu-gebu. Nah ini harus kita wadahi dalam satu kegiatan yang positif, yang tidak juga melupakan kearifan lokal. Setuju sekali. Jadi bagaimana kita mendorong kegiatan-kegiatan yang bisa menunjukkan atau menonjolkan bagaimana sih kearifan lokal ini digelorakan oleh para pemuda. Itu juga untuk menunjukkan ya bagaimana semangat dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat itu. Jadi ini adalah mudanya itu Mas. Kalau Mas Unggul melihat yang tadi kita bahas ya, adanya orang-orang yang datang di sebuah kota, terutama misalnya kita ngomongin Manokwari, itu malah justru jadi potensi negatif nggak sih Mas? Nah, kalau kita lihat dari sisi positifnya, artinya itu akan terjadi satu bauran budaya baru. Betul. Iya. Ketika tadi prinsip-prinsip tentang toleransi, prinsip-prinsip tentang inklusi itu bisa dikedepankan, maka itu akan menciptakan satu kedamaian yang baik atau mencapai lingkungan, mewujudkan lingkungan yang kondusif dalam proses mereka jika mereka ingin menuntut ilmu. Jadi tidak adanya konflik dan lain sebagainya, itu justru lebih terwujud. Jadi kita tidak selalu memandang adanya perbedaan itu menjadi satu ancaman. Justru kita harus memandang adanya perbedaan-perbedaan itu menjadi satu pengkayaan dari lingkungan kita, gitu, Mas. Kalau secara pengalaman clash antar mahasiswa, antar ya entah itu agama atau dari teman-teman, kan biasanya kalau kita kuliah di Jogja dulu Mas. Iya. Beberapa terjadi kelas-kelas tuh misalnya dari mahasiswa mana ada perselisihan remaja mungkin ya. Apa di sini juga terjadi hal-hal seperti itu Pak? Pernah terjadi mungkin? Kalau selama saya di Manokwari sudah 15 tahun, pengamatan saya belum pernah ada bentrok antar generasi muda. Itu satu hal yang sangat positif agar jangan sampai hal-hal seperti di luar daerah tempat lain, misalnya tawuran antar pelajar. Kita di Manokwari ibu kota provinsi belum pernah terjadi seperti itu. Itu sebabnya kearifan lokal selama ini kita harus tonjolkan bahwa hidup ini harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain walaupun dia dari suku mana. Perbedaan itu tidak ada masalah bagi kita, justru memperkuat persatuan dan kesatuan. Itu satu hal yang sangat baik. Oleh sebab itu kita mengharapkan pemuda ke depan, pemuda-pemuda yang punya inovasi, bisa menularkan bakat, kreasi yang bisa dari misalnya pemuda dari luar yang punya potensi bisa dikembangkan untuk bisa ditransfer ke pemuda-pemuda ada di Papua Barat sehingga bisa bersama-sama maju ke depannya lebih baik ya. Ya, menarik Pak. Karena besok kita ini akan menyelenggarakan Festival Youth of Indonesia ya Pak ya. Yang tentu saja Mbak Jessica akan menjadi salah satu jurinya. Saya pengen nanya sama Mbak Jessica nih, ini kan kali pertama ke Papua ya. Kali pertama ke Papua dan
bagaimana tanggapan Mbak Jessica terhadap ya baru sekilas aja tentang Papua ini? Luar biasa. Apalagi sukunnya. Tetap ya kulinernya ya. Iya. Ini pertama kali saya akhirnya nih setelah berapa ya? Ya kita udah road dari awal tahun. Dari Maret sampai akhirnya sekarang ini saya menginjakan lagi kaki saya di Indonesia Timur. Waktu kemarin awal di NTT, itu di timur juga. Iya. Kayaknya ini juga diakhiri dengan di timur juga nih. Jadi emang gak tahu kenapa saya tuh cinta banget sama Indonesia bagian timur sini. Karena emang salah satu yang membuat mata tuh jadi tadinya stres karena pekerjaan segala macam. Tiba-tiba begitu ke sini rasa lelah 7 jam di flight gak berasa. Karena memang bagus banget Pak. Seindah itu, bener deh. Tapi kemarin sebelum ke Manokwari ini, kemarin saya dari Ambon Pak. Ya setiap kali di timur tuh kita menyaksikan suguhan-suguhan budaya yang niat banget. Bener deh Pak. Kalau dari beberapa kota. Jadi memang bener-bener dari hati kalau perform tuh kemarin di Ambon juga sama. Kalau nyanyi tuh ya keluar banget nyanyinya. Saya ingat tahun lalu kegiatan kita di BNPT kan ada Asik Bang di tempat yang sama di sini Pak. Itu yang nyanyi, waduh, serem-serem Pak, keren banget. Bagus semua pasti. Bagus semua. Terus kemarin juga di Ambon juga sama tariannya luar biasa. Nah, ekspektasi Mbak Jessica kayak apa nih? Jujur tiap kali kalau udah datengin ke sebuah provinsi manapun sebenarnya, bukan cuma bagian timur aja, tapi ekspektasi aku tuh selalu udah di 90% gitu. Jadi aku selalu memikirkan bahwa memang talenta-talenta pemuda-pemudi di setiap provinsi di Indonesia tuh memang keren-keren. Betul. Cuman terkadang memang itu dia. Inilah yang kenapa kita adakan YOI Festival ini, yang memang untuk mendorong kepercayaan diri mereka, kemampuan mereka. Jadi mereka tuh kayak, oh ternyata dengan program seperti ini menunjukkan bakat-bakat yang tadinya terpendam. Jadi ekspektasiku jujur untuk Papua Barat ini, apalagi Manokwari, di atas rata-rata deh. Jadi seharusnya ini salah satu yang challenge ya nanti buat di nasional nanti. Kalau dari bocoran tadi meeting, ada berapa peserta besok Mbak? Besok ada lebih dari 21 peserta. Oh banyak loh. Yes. Banyak ini salah satu yang banyak. Yes, menarik sekali. Jadi ya kita tunggu aja. Dan kayaknya bakal pusing kepala lagi deh besok. Apa tuh pusingnya kenapa? Untuk menentukan karena kayaknya bagus-bagus semua. Ada apa aja sih line up-nya? Nyanyi ada mungkin pasti. Ada tarian udah tarian pasti. Ada. Lalu solo nyanyi. Lalu ada band juga tadi. Lalu ada alat musik tradisionalnya Manokwari yang bakal ya nggak tahu nih. Aku makanya penasaran banget nih kira-kira. Ada macam gitar, Dan lalu katanya juga akan ada puisi, monolog. Jadi let's see, kayaknya ini bakal antusias banget dan ya udah ini udah pasti juri pusing kepala. Kerjaan saya sih cuma meliput ya. Yang pusing pasti nanti Pak Musa, Mbak Jessica, Mas Unggul juga kalau jadi juri pasti pusing nih. Dari FKPT udah pasti ini semua kayak yang nilainya mana ini? Gimana ya? Kalau bagus semua harusnya bisa maju semua dong Mbak. Biasanya kolaborasi. Biasanya ya, karena nanti di nasional. Beberapa nasional peserta dari kota lain, misalnya ada yang puisi bagus sama ada misalnya tarian sama apa gitu, nyanyi. Nanti dikombinasikan jadi satu yang akan dikirim ke nasional. Oh mantap itu Pak, kalau bisa mewakili Papua Barat ini Pak. Ini juga kita batasi karena kalau kita membuka mungkin bukan hanya 21, bisa sampai mendekati 50. Waduh. Karena nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Saya ikhlas Pak di sini. Extend 3 hari 4 hari lagi. 3 hari 4 hari lah. Dan ini baru awal, mudah-mudahan ke depan ya bisa ditingkatkan terutama peserta sehingga bakat-bakat yang sesungguhnya ada selama ini belum tergali bisa muncul kembali. Nah, betul Pak, betul sekali. Itu yang karena liputan kita di podcast show ini juga meliput supaya teman-teman bisa tampil disaksikan sama teman-teman seluruh Indonesia dari pendengar podcast Show of Indonesia. Jadi saya juga nggak sabar untuk
langsung nanti hari berikutnya. Jadi setelah hari ini, besok pagi kita akan menuju di tempat Festival Youth of Indonesia. Sambil menunggu, tentu saja saya tadi sudah dibisikin kalau di Manokwari lagi musim duren. Kok belum ada yang ngajak saya sampai sekarang nih? Saya Sepertinya malam nih. Kayaknya saya mau nodong Pak Musa aja biar saya diajak makan duren paling enak di Manokwari di mana. Jadi itu aja teman-teman. Jadi kita langsung menuju ke Festival Youth of Indonesia besok, tapi ya langsung kami tayangkan di sini. Sampai jumpa di festivalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita memberi apresiasi bahwa kami peserta pengurus bisa menampilkan beberapa peserta yang cukup banyak. Sejak awal berangkat itu memang sangat antusias ke Papua Barat ini untuk melihat bagaimana performa dari adik-adik di sini. Bocah kecil keriting hitam manis memikul kayu kering pulang ke rumah. Terpancar pesonamu bagaikan warna-warni. Elok negeriku cendrawasih. Terbentang luas lautan hijau, hutan Papua berderet indah hamparan pulau. Terdapat cendrawasih yang menarik dengan keindahannya yang selalu ditemani. Siang sungai yang deras mengalirkan emas, jangan dikuras, jangan dirampas. Dari awal Chandria, di sana itu teman-teman dari SMA dan bisa beraksi. Dan juara pertama, ada yang bisa tebak? Jatuh kepada nomor 022. Jauh-jauh dari sana peserta kita terjauh. Boleh silakan saya Boleh maju ke depan. Dari jenis lomba, yaitu ada lomba tari, perlombaan di tingkat nasional. Silakan untuk mengambil ya, dibalik. Iya.
biasa ya semangat dan antusiasme dari seluruh siswa SMA di Papua Barat. Mereka menyiapkan performance-nya sepenuh hati. Mulai ada yang membawakan tari daerah, tari kreasi, kemudian band yang terakhir, dan puisi pun ada. Itu luar biasa. Mereka bisa menunjukkan budaya-budaya asli, kemudian kearifan lokal, lagu-lagu daerah, itu bisa dikreasikan dengan menarik. Termasuk juga di dalamnya ternyata dalam lagu-lagu daerah mereka itu ternyata mengandung pesan-pesan kedamaian juga, pesan-pesan toleransi, pesan-pesan kebersamaan, kerukunan. Itu sangat-sangat menarik. Wah, pokoknya keren banget ini Provinsi Papua Barat, Manokwari. Gak tahu harus ngomong apa, speechless. Tapi yang pasti tadi sulit banget dan ini udah pusing kepala keberapa kali ya kayaknya. Tapi ini yang kayaknya paling pusing, soalnya pesertanya paling banyak dan juga keren-keren semua. Dari tarian, dari vokal grup, dari bandnya, dari solonya, dari baca puisinya. Mantep kok. Pokoknya semua yang juara 1, 2, 3 selamat. Semoga bisa memberikan collab dan video yang terbaik untuk di tingkat nasional. I'll see you there. Pokoknya Manokwari bisa. Karakter ID.